Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu termodinamika dan bahan apa saja yang bersaut paut tentang termodinamika. Perkenalkan, nama saya Nasiruddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgam Satrio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izaki. Perkenalkan, nama saya Zida Sidki Azizi. Oke, pada materi kali ini tentang penjelasan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu termodinamika? Nah, penjelasan termodinamika itu banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada termos, pada Magicom, ataupun bahkan pada kulkas sekalipun. Nah, termodinamika ini sering terdengar hal yang lumrah. Nah, padahal banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari tentang adanya alat dan bahan termodinamika. Pengertian termodinamika adalah suatu usaha atau suatu panas kalor yang diubah ke dalam bentuk menjadi energi. Misalkan energi hal apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh alat-alat itu akan dipaparkan oleh teman-teman kita. Contohnya seperti termos, seperti kulkas, seperti Magicom. Nah, itu dari contoh dari hal termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yang akan teman kita sebutkan. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke penerapannya, yaitu tentang hukum termodinamika, yaitu pada rice cooker atau Magicom. Pada rice cooker ini, energi panas diberikan dari energi listrik ini atau sabarnya menuju ke elemen panas dari rice cooker ini, yang nantinya menyebabkan katup ini mengeluarkan uap. Nah, katup ini berfungsi mengatur panas dari suatu rice cooker ini. Jadi apabila katupnya ini ditutupi, juga akan berdampak pada hasil atau berdampak pada nasi yang sedang kita masak atau yang sedang kita didihkan. Lalu setelah kita mencolokkan rice cooker mencolokkan staffer ini, juga nanti akan menyala ini lampu dari rice cooker ini. Nah, ini juga menunjukkan dari alarm listrik menuju ke elemen utama dari suatu rice cooker ini. Energi panas dihasilkan dari energi listrik suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya, atau rumusnya yaitu P uap sama dengan P cair. Sementara pada penanak nasi yang memanipulasi tekanan atau pressure cooker atau electric pressure cooker, jika untuk lubangnya uapnya dibuka, maka pressure cookernya akan bekerja seperti penanak nasi biasa. Nah, jadi ini seperti penanak nasi biasa lah. Berbeda jika tutup uapnya lebih ditutup. Nah, ini seperti ini ditutup, akan ada perubahan pada tekanan udara di ruang dalam pressure cooker, atau di dalamnya akan ada perubahan tekanan udara. Dan di cairannya dapat berada di dalam ruang pressure cooker karena ada tambahan massa atau tutup katup ini, sehingga makin tinggi dan titik keseimbangan antar fase, atau dalam hal ini antar fase cair dan fase uap, yang menyebabkan berubah ke temperatur yang lebih tinggi dan terbentuklah titik didih baru. Ya, seperti contohnya seperti ini. Ini kebetulan sedang memasak nasi atau makan nasi. Jadi ini tanyanya sudah, nasinya sudah mulai matang. Namanya seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang termodinamika pada rice cooker atau Magicom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja melanjutkan pada pemaparan tentang termos dalam
prinsip termodinamika. Di sini termos vakum flash atau bisa disebut dengan penyimpan air panas. Di sini membantu komponen yang punya fungsi untuk menyimpan air. Di sini menyimpan air tidak hanya menyimpan air biasa, tetapi menjaga suhu agar tetap tinggi. Contohnya, bila menyimpan air panas dengan suhu tinggi, termos ini akan membantu untuk menstabilkan suhu pada air tersebut agar tetap terjaga. Di sini termos ini dikenal sebagai teori superkonduktif. Seperti itu. Bentuknya seperti botol, namun lebih besar, seperti itu. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk termos ini yaitu tabung kaca yang tanpa udara, berguna agar untuk tidak bisa kontak atau bersentuhan langsung dengan air panas. Styrofoam berguna yang kedua yaitu styrofoam yang berguna untuk melindungi tabung agar tabung kaca yang ada di sini agar tidak kontak langsung dengan sekitar. Hal ini dikarenakan masih ada transfer kalor panas dan air panas ke tabung kaca. Yang nomor 3, tutup termos juga sebagai isolator, yaitu agar tidak mengeluarkan suhu dan tidak memasukkan suhu dingin pada termos ini. Yang keempat yaitu casing termos yang dilapisi dengan plastik agar kita tidak panas ataupun merasakan ketidaknyamanan ketika memegang termos ini, sebagai pengaman lah intinya. Yang selanjutnya bagian-bagian termos. Di sini ada tutup termos mencegah perpindahan kalor secara induksi. Yang kedua, dinding dalam kaca, di dalamnya ada kaca, layarnya kaca, mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dingin. Dinding luar kaca mencegah perpindahan secara radiasi. Terus ruang hampa udara membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Dinding perlindungan kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Terus karet penahan menjaga posisi botol kaca tetap di dalamnya, itu ada karetnya juga agar kaca tetap di tempatnya, jadi biar tidak goyah gitu. Cara kerjanya, termos ini menggunakan bahan-bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi. Jadi tidak terkena ke tangan kita ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara kerja dari Ya, jadi ada banyak penerapan hukum termodinamika di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti mesin bermotor,
termos, kulkas atau lemari es, dan juga banyak lainnya. Ya, jadi contohnya sekarang ini kulkas. Ya, kulkas atau lemari es ini merupakan kebalikan mesin kalor. Jadi kulkas ini beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukannya kerja, kalor diambil dari daerah temperatur rendah, ya katakanlah di dalam lemari es ini sendiri. Dan kalor yang jumlahnya lebih besar itu nanti akan dikeluarkan pada tempat yang lebih tinggi, yaitu di ruangan. Nah, kemudian bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu min 200 Celcius. Jadi panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruang kulkas ini. Karena sirkulasi udara, ruangan di dalam kulkas ini akan menjadi dingin seluruhnya.